Hai, kembali lagi pada video pembelajaran tentang perkembangan peserta didik pada part kedua. Sebelumnya, pada part pertama kita telah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan, siklus kehidupan dan perkembangan, dan yang ketiga yaitu mengenai karakteristik perkembangan. Di video ini kita akan membahas kelanjutannya pada bab 4, 5, dan 6. Pada bab keempat, mengenai perkembangan masa kanak-kanak hingga remaja, yang kelima yaitu mengenai kebutuhan individu, yang keenam merupakan perkembangan sosial remaja. Mari kita simak video selanjutnya. Lanjut pada tugas perkembangan pada masa kanak-kanak sampai usia remaja. Tujuan pembelajaran di sini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan tujuan tugas perkembangan, mendeskripsikan tugas perkembangan pada masa kanak-kanak hingga remaja, dan yang ketiga yaitu usaha yang dilakukan sekolah untuk membantu pencapaian masing-masing tahapan tugas dan perkembangan. Tujuan tugas perkembangan yaitu adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode tertentu dalam kehidupan individu. Pencapaian tugas perkembangan yang sukses berperan penting untuk kebahagiaannya dan untuk pencapaian tugas-tugas selanjutnya. Sedangkan kegagalan pencapaian tugas-tugas perkembangan mengarah timbulnya ketidakbahagiaan diri individu itu. Lalu, keragaman tugas-tugas perkembangan yang seharusnya dicapai pada periode remaja yaitu yang pertama, menguasai kemampuan membina hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya atau lawan jenis kelamin, dan yang kedua yaitu menguasai kemampuan melaksanakan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu menerima keadaan fisik dan mempergunakan secara efektif. Yang keempat, mencapai kemerdekaan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk memilih dan mempersiapkan diri untuk karir. Yang ketujuh yaitu berkembangnya keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang perlu untuk menjadi warga negara yang berkemampuan, dan yang terakhir memiliki keinginan untuk bertanggung jawab terhadap tingkah laku sosial. Selanjutnya, pada bab 5, kita akan membahas mengenai kebutuhan individu. Pada kebutuhan individu memiliki tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mempelajari bab ini. Mereka diharapkan dapat memahami berbagai kebutuhan manusia yang bersifat umum, memahami berbagai kebutuhan khas pada masa remaja, memahami akibat yang timbul apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, dan yang keempat yaitu mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia yang bersifat umum disebut juga kebutuhan dasar, karena semua manusia dalam segala usia memerlukan dan membutuhkan pemenuhan. Kebutuhan manusia terdiri dari 5 jenis dan berjenjang. Teorinya terkenal dengan hierarki kebutuhan. Manusia disebut dengan hierarki karena pemenuhan kebutuhan lainnya untuk segera dipenuhi. Apabila ini telah terpenuhi dengan baik, maka ranking prioritas yang terbesar berikutnya adalah jenis kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan rasa aman, dan seterusnya hingga kebutuhan yang kelima. Kebutuhan tersebut dapat kita simpulkan, yang pertama merupakan kebutuhan fisiologis, yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki atau kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Lalu kebutuhan khas remaja yang dikemukakan oleh Garson dalam Andi Maper pada tahun 2008, yang pertama yaitu kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang, kebutuhan untuk diikutsertakan dan diterima oleh kelompoknya, kebutuhan untuk mampu mandiri, untuk mampu berprestasi, mengelola pengakuan dari orang lain, kebutuhan untuk dihargain, hingga mendapatkan falsafah hidup. Baik, pada bab ke-6 kita mempelajari mengenai perkembangan sosial siswa. Di sini memiliki tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian tingkah laku sosial atau sosialisasi, dan yang kedua yaitu menjelaskan kekhususan tingkah laku sosial sesuai dengan tugas perkembangan remaja. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan proses berlangsungnya perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalis, teori atau social learning, dan teori kognitif. Dan yang keempat menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja, dan yang terakhir mengemukakan usaha-usaha yang patut dilakukan orang tua dan guru untuk mengembangkan tingkah laku sosial remaja. Lalu apa sih pengertian sosial remaja?
Sosialisasi atau sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat. Brim pada tahun 1966 merumuskan bahwa sosialisasi adalah proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara proaktif dalam kelompok atau dalam masyarakat. Lalu tingkah laku sosial atau social learning, sir. Ada dua cara remaja mempelajari tingkah laku sosial, yaitu dengan memperoleh kepuasan atau menghindari ketegangan, dan cara meniru atau mengintimidasi dan observasi. Teori kognitif yang menyangkut perkembangan sosial dikemukakan oleh Kohlberg berpendapat bahwa perkembangan sosial sangat ditentukan perkembangan konsep diri, konsep tentang orang lain, dan pemahaman serta antara standar bertingkah laku sosial dan dengan kepentingan lingkungan sosial. Remaja mempunyai gambaran tentang peranan sosial yang harus dia perankan sesuai dengan jenis kelaminnya. Karena perkembangan kognitif yang mereka miliki, maka remaja mampu memahami sikap dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menjalani perannya sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja? Menurut Sarlito Sorwono, pada tahun 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan perkembangan kepribadian remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah keluarga, yang kedua yaitu sekolah, yang ketiga teman sebaya, dan yang keempat adalah masyarakat. Jika pada keluarga, perilaku remaja bergantung pada keadaan rumah tangga tempat mereka dibesarkan. Yang kedua yaitu sekolah, mendapatkan pendidikan di rumah, remaja juga mendapatkan pendidikan di sekolah. Peran yang paling berpengaruh di pendidikan di sekolah adalah guru. Dan yang ketiga yaitu teman sebaya. Bagi remaja, teman sebaya lebih berpengaruh pada orang tua. Melalui teman sebaya, mereka dapat mengetahui macam-macam kepribadian orang lain di luar diri mereka. Yang keempat yaitu masyarakat, yang dimaksudkan adalah lingkungan di mana remaja tersebut tinggal dan mempraktekkan sosialisasi yang sebenarnya. Hai, terima kasih sudah sampai sejauh ini mengikuti mulai dari part 1 hingga part 2 mengenai perkembangan peserta didik. Sebenarnya perkembangan peserta didik mempelajari mengenai pertumbuhan perkembangan pada masa kanak-kanak hingga remaja maupun cara bersosialisasi pada remaja. Sebetulnya kita sebagai individu atau calon guru yang akan mengajar siswa kelak harus memiliki bekal mengenai perkembangan peserta didik tersebut. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari maupun dalam mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.